Gembira ya? Betul gembira ya? Hahaha. Betul gembira? Betul Pak. Sudah silakan. Gimana? Perasaan hari ini gembira juga? Oke. Silakan. Halo. Senang Pak. Nah, bagaimana Sana? Yeay. Mana hari ini? Gembira? Bagaimana ekspresinya kalau gembira? Yeay. Oke, masuk. Ya, bagaimana gembira? Oke, anak-anak semua, bagaimana ini? Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Oke. Bagaimana keterangannya? Ya, sakit ya. Oke. Kita doakan temannya itu cepat sembuh. Ya, baik anak-anak semua. Ya, bagaimana kondisi ruangan kelasnya ini? Apakah sudah rapi? Terima kasih buat Iyo ya, kita beri tepuk tangan karena sudah memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik ya. Oke anak-anak semua, ada pantun buat kalian ya. Rusa berlari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika kalian ingin menjadi pintar, tentunya harus rajin belajar. Oke, supaya kita menjadi anak pintar ya, kita harus memperbanyak itu belajar ya. Oke anak-anak semua, siapa yang masih ingat tentang yang menjadi kesepakatan kelas kita kemarin, yang menjadi keyakinan kelas kita, saudara? Siapa yang masih ingat? Oke, apa keyakinan kelas kita kemarin? Berdoa sesudah dan sebelum belajar dan sesudah belajar. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah? Kalian lakukan? Sudah. Terus, apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang terlambat tadi? Baik, alhamdulillah ya. Apa lagi? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Siapa yang masih ingat? Siapa yang oke, silakan. Siapa yang masih ingat? Oke, bagaimana cara memelihara hewan? Bagaimana cara memelihara hewan? Siapa yang masih ingat? Bagaimana cara memelihara hewan? Merawatnya, memberi makan, Hmm? minum, Mm-mm. membersihkan kandangnya, Membersihkan kandangnya. dan memberikan suntikan vaksin. Oke, nah jadi kemarin itu kita membahas tentang mengidentifikasi cara itu memelihara hewan dengan cara memberikan makan dan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, membersihkan kandangnya, memberikan vaksin dan sebagainya ya. Nah, sekarang anak-anak semua yang menjadi aktivitas yang akan kita lakukan nanti mengamati dan mencari informasi ya anak ya, untuk mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan. Oke, ingat anak ya, mengidentifikasi bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan. Kemudian melalui diskusinya nanti kalian akan menghasilkan suatu produk, menghasilkan suatu karya yang dapat mempresentasikan bagaimana cara kita mengidentifikasi ya, cara memelihara atau melestarikan tumbuhan. Nah, kemudian kalian menemukan ide pokoknya nanti dari wacana ya, anak-anak ya. Nah, itu aktivitas yang akan kita lakukan. Baik anak-anak semua, coba kalian bayangkan semisal di Ungku ini, di desa Ungku ini kan, tidak kita jumpai adanya hewan, tidak kita jumpai adanya tumbuhan. Ayo, bagaimana?
keadaan daripada hidup kalian. Amin nonda hewan enak, amin nonda tumbuhan. Kalau tidak ada hewan, kalau tidak ada tumbuhan, bagaimana? Apa yang kamu bayangkan? Gimana? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Siapa? Siapa yang tidak ada oksigen ya? Kalau tidak ada tumbuhan, oke. Oh iya, tidak bisa makan dan tidak bisa makan ya? Tidak bisa makan. Terus apa lagi ya? Tidak ada sumber makanan. Nah, contohnya seperti apa kalau tidak ada sumber makanan? Bagaimana? Kalau tidak ada sumber makanan, tumbuhan itu menghasilkan apa? Tumbuhan. Ada buahnya, ya. Buahnya itu bisa dipakai atau berguna untuk kita makan. Nah, kalau memang tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka tentunya sumber daripada makanan kita tidak ya atau berkurang atau tidak cukup. Itu seperti itu ya. Benar ya? Nah, kalau Pak Guru tanya, misalkan mangga yang ada di depan situ sudah mangga, atau pohon kelapa yang ada di depan itu. Nah, pohon kelapa itu ada apanya? Pohon kelapa ada buahnya. Buahnya itu bisa kita pakai nggak buahnya itu? Buahnya itu bisa kita pakai. Berguna untuk apa ya kira-kira ya? Untuk makan atau membuat kue mungkin ya, dipakai santan, atau membuat masakan pakai santan juga kan? Itu bisa berguna ya buah kelapa. Bagaimana dengan apa ya? Bagaimana dengan akar daripada mangga, akar daripada pohon kelapa? Kira-kira untuk apa ya akarnya? Coba kalian perhatikan itu. Coba kalian perhatikan. Tinggal sama siapa? Sendirian. Suaminya kemana? Udah meninggal 15 tahun. 15 tahun. Jadi sehari-harinya nenek kalau untuk cari makan sendiri itu gimana nih? Cari sayuran. Nah, gimana? Gimana perasaan kalian itu melihat tampilan dia tersebut? Gimana? Sedih. Kenapa sedih, Mak? Karena tinggal sendirian di hutan. Tadi neneknya itu membawa mengumpul sayur-sayuran di situ ya anak ya. Mengumpul ranting, mengumpul buah yang diperoleh dari hutan ya. Nah, tinggalnya sendirian, tidak ada orang yang menemani di situ. Nah, kemudian kira-kira anakku, kalau misalkan tidak ada hutan di situ, sudah dibabat ini, sudah dibakar, neneknya ini sendirian di situ di rumah. Nah, kira-kira apa yang dirasakan oleh nenek tersebut? Tidak ada sumber makanan kan? Dari hutan kan dicari ya. Dia itu beliaunya itu mencari sayur-sayuran, mencari ranting, buah. Nah, tidak ada buah. Nah, apa yang dimakan oleh nenek tersebut? Gimana? Tidak ada kan? Kasihan ya? Kasihan. Agar neneknya itu bisa mencukupi kebutuhannya, mendapatkan sayur, mendapatkan buah, agar hutannya itu tetap lestari. Ayo, kira-kira bagaimana? Apa yang akan kita lakukan agar neneknya ini bisa mendapatkan sumber makanan nih? Ayo, apa yang akan kita lakukan agar hutannya itu lestari? Ayo, bagaimana ya? Siapa? Menanam pohon kembali. Kalau menanam pohon kembali, kalau hutannya bagaimana kondisi hutannya? Kalau hutannya mundur, oke baik. Terus apa lagi? Apa yang kita lakukan? Apa lagi? Dengan cara dengan cara tidak melakukan penebangan liar. Ya baik. Nah, kondisi-kondisi atau aktivitas itu perlu kita hindari ya, agar neneknya bisa mendapatkan sumber makanan. Tepuk tangan semuanya. Oke. Angkat tangan yang senang
nanti membuat suatu hasil karya pakai poster nanti ya. Siapa ya? Coba katakan siapa yang senang tadi? Oke. Nanti membuat suatu poster nanti ya. Nanti kita buat ininya dalam bentuk syair badiri. Siapa yang senang seperti itu? Ya, oke. Terus ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi penebang, ada yang menjadi polisi tadi seperti itu. Nanti diperankan di depan. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau? Oke. Dapat semangat. Baik anak-anak semua. Nah sekarang Pak Guru akan menyajikan video tentang apa ya? Sekarang kita dengarkan saja. Ya. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan ya? Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daunnya. Hewan dan tumbuhan akan sangat berguna bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Kira-kira menurut kalian apa saja ya penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah? Nah, oleh masyarakat umum. Seperti yang kita lihat ya, mana adanya tadi kinestetik, auditory, visual, ya, tumbuhan itu seperti kita ketahui ada fungsi dan berguna sangat berguna untuk manusia ya, tumbuhan itu ya. Seperti yang kita lihat tadi berguna untuk sebagai sumber makanan, ya. Ingat, sebagai sumber makanan tumbuhan tersebut bisa dipakai atau digunakan sebagai bahan makanan. Kemudian agar kita bisa memperolehnya, nah maka kita harus merawat tumbuhan atau hutan dengan baik. Nah, cara yang dapat kita lakukan seperti apa? Dengan cara kalau hutannya gundul ya. Nah, hutannya gundul itu bisa kita reboisasi kembali dengan cara menanam pohon. Akibat yang ditimbulkan kalau hutannya gundul, maka akan terjadi banjir, maka akan terjadi erosi, longsor, maka akan terjadi longsor. Ya anak ya, maka apa yang akan terjadi lagi? Tidak ada resapan air. Ya, terus videonya Pak Guru, proyektor biar kelihatan ya. Oke, silakan anak. Mana tanda panahnya? Oh, kasih besar tanda panah biar kelihatan. Oh, ada orang yang menebang pohon nih. Terus setelah menebang pohon, apa yang terjadi ya dengan hutannya, dengan desa ungunya? Maka rusanya akan berlari, tidak ada tempat tinggalnya dia. Berapa lagi? Ya, bagaimana? Oke, apalagi ya? Nah, apalagi ya? Gimana teman-teman? Jawabannya itu? Benar ya? Benar bertanya? Lihat ya. Oke. Gimana? Ayo Berin. Kan yang lebat, setelah itu ditebang oleh orang. Setelah itu rusa yang kehilangan tempat tinggalnya dari hutan. Setelah itu terjadi banjir karena hutan yang ditebang tidak bisa menyerap airnya kembali. Agar banjir tidak terjadi, kita harus melakukan reboisasi atau menanam ulang. Dan juga melakukan sistem tebang pilih. Setelah itu, jika ada orang yang masih menebang sembarangan, kita berikan saja sanksi.
Iya. Oh, baik. Coba kasih tepuk tangan ya. Ya, terima kasih Parlin bersama teman-teman semuanya. Ya. Ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru? Ya, tadi kan sudah tadi ya dijelaskan cara memelihara untuk melestarikan hutan yang di Ogo sana bagaimana caranya? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ayo nak. Cara kita merawatnya Merawatnya bagaimana? dengan menanam kembali. Dengan menanam kembali. Baik ya. Oke. Terus siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, apa ya tindakan yang bisa kita lakukan? Ya, dengan menanam kembali apa lagi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan A. Ayo A, berapa? Apa jawabannya? Dan melakukan penebangan liar. Ya, jadi tugas kalian sini akan Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian. Hasil daripada rekaman kalian ini nanti akan kita pertunjukkan, kita suarakan nanti ya. Bisa dipahami? Nah, pakai HP Pak Guru saja nanti ya, buat bentuk rekaman. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Kemudian untuk kinestetik anak permainan peranan nanti bisa kalian merekam video, bisa kan? Nah, kalian pakai HP Pak Guru saja merekam sendiri videonya bagaimana bentuknya, kemudian nanti kalian tampilkan nanti ya. Nah, sekiranya nanti perlu ditanggapi oleh teman-teman yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami petunjuknya ya? Oke, dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Silakan. Thank you.
tumbuhan ini adalah tumbuhan yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena jika tidak ada pohon, kita akan terkena banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan kita harus melestarikan pohon ini. Karena melestarikan pohon adalah dengan cara tidak menebangnya sembarangan, melakukan reboisasi, dan jika tetap ada orang yang menebangnya, maka kita berikan saja sanksi. Itu saja untuk melestarikannya. Ya, bagaimana presentasi daripada kelompok visual ya? Buat luar biasa ya. Ada yang perlu diberikan tanggapan? Gimana? Tanggapan daripada kelompok visual siapa? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Oke. Anak saya Tambahkan bunga pemuda warnanya gitu. Ya. Oke, itu adalah satu masukan ya dari kelompok yang lain. Silakan kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Boleh pakai kayak gini saja ya. Aku akan yang nanti. Oke, silakan. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ayo, silakan. kelompok kinestetik silakan maju ke depan. Pakai mic atau bagaimana? Pakai mic boleh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok kinestetik ingin menampilkan sebuah drama. Sebelum kami menampilkan sebuah drama, kami ingin memperkenalkan peran. Saya Mora, saya berperan sebagai rumah. Saya penanam. Saya Ikra, saya berperan jadi pohon. Saya Al, saya berperan sebagai rusa. Saya Adam, saya berperan sebagai polisi. Saya Iqbal berperan sebagai penerbang. Besar. Kalau ini aku akan menyebutkan. Tolong, sakit, jangan tebang aku. Salam. Aduh, rumahku sudah hancur. Tempat tinggalku sudah tidak ada gara-gara manusia itu. Aku lari saja. Oh tidak, rumahku kebanjiran, kasihan isi dalamnya. Kamu hal yang baik telah menebang pohon. Jika kamu akan mendapatkan sanksi. Peristiwa di kampung saya sangat parah sehingga membuat hutan di kampung saya menjadi gundul. Saya akan menanam pohon kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua ya. Ya, hebat luar biasa ya. Nah, kira-kira apa yang perlu kita berikan umpan balik, berikan tanggapan kepada kelompok kinestetik? Apa kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan? Siapa? Balik? Oke, silakan balik. Tolong ditambahkan peran tebang pilih. Apanya balik? Ditambahkan peran tebang pilih. Oh iya. Ya, tolong ditambahkan peran tebang pilih ya, agar lebih memperjelas lagi dampak daripada yang terjadi, ya, untuk mengidentifikasi bagaimana cara kita melestarikan hutan dengan baik ya. Baik anak-anak semua, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini pelajarannya? Cara kita melestarikan hutan dengan cara bagaimana tadi? Menanam kembali, apalagi ya? Oke, silakan disimpulkan. Menanam kembali. Oke, lagi. Bagaimana cara kita melestarikan hutannya? Tidak menebang pohon. Dan menebang pohon. Terus apa lagi? Dan tebang pilih. Oh iya, tebang pilih ya. Kemudian memberikan sanksi. memberikan sanksi. Ya, baik anak-anak semua ya. Oke. Ya, teknik stop. Ya, silakan duduk di kursi. Ya, tangan diletakkan di atas meja. Silakan pejam mata kalian ya. Oke, baik. Teknik stop. Perlahan tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian hembuskan secara pelan-pelan. Ya. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Bayangkan udara yang masuk ke dalam tubuh kamu masuk membuat paru kamu mengembang, ya, membuat paru kamu mengembang, kemudian masuk ke seluruh tubuhmu. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Oke, silakan dibuka matanya sekarang.
Oke, sekarang kita lanjut ke aktivitas ya, melakukan evaluasi. Sekarang Pak Guru bagikan evaluasi ya, gambar evaluasinya. Kira-kira dari pembahasan kita kali ini ya, pembelajaran dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang ya? Senang, gembira? Oke, apa yang perlu kita kembangkan pada pembelajaran hari ini? Yang kekurangannya Pak Guru yang mana? Coba silakan mulai ini. Gambarnya dibesarkan sedikit karena terlalu kecil. Oke, baiklah ya, gambarnya perlu diperbesar agar bisa kelihatan ya.